Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Salsabila dari kelas M231. Di sini saya akan memaparkan materi yang sudah dipelajari dari pertama, yaitu ada 4 materi. Yang pertama itu hakikat sains, yang kedua keterampilan proses sains, yang ketiga yaitu analisis kurikulum, dan yang terakhir itu analisis buku IPA SD. Di sini saya akan memaparkan secara langsung. Baik, terima kasih. Selamat menonton. Pertama yaitu hakikat sains. Hakikat sains merupakan landasan untuk berpijak dalam mempelajari IPA. Selain itu, fakta sains merupakan pengetahuan yang mendalam dan menjelaskan bagaimana sains bekerja atau bagaimana sains belajar, termasuk proses, produk, dan sikap ilmiah. Sains sebagai produk yaitu menjabarkan karakteristik ilmu pengetahuan dan sifat-sifat dasar dalam perolehan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berlandaskan pada fakta empiris, ilmu pengetahuan bersifat objektif, ilmu pengetahuan dibangun oleh apa yang telah ada sebelumnya, yaitu produk sains itu berupa hukum, teori, fakta, konsep, dan prinsip. Selanjutnya itu sains sebagai proses adalah proses memperoleh ilmu pengetahuan. Kita mengetahui bahwa IPA diperoleh melalui metode ilmiah. Jadi yang dimaksud proses IPA tidak lain adalah metode ilmiah. Pengetahuan ilmiah berdasarkan pada pengamatan metode ilmiah untuk melakukan penyelidikan, meliputi merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, membuktikan hipotesis, dan membuat kesimpulan. Ilmu pengetahuan yang diuji menjadi kerangka berpikir bagi ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu sains sebagai sikap ilmiah, di mana penanaman sikap-sikap dalam diri siswa atau ilmuwan ketika melaksanakan proses metode ilmiah atau penyelidikan dan proses pembelajaran IPA. Ilmuwan tidak pernah puas terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bersifat konsisten. Ilmuwan itu harus tetap terbuka pada ide baru. Ilmuwan juga bersifat jujur dan bertanggung jawab terhadap keilmuannya. Baik, yang kedua yaitu materi kedua yaitu keterampilan proses. Keterampilan proses sains adalah kompetensi penting yang memungkinkan siswa untuk terkait dalam penyelidikan ilmiah dan mengembangkan pemikiran kritis mereka. Keterampilan ini mencakup berbagai kegiatan yang memfasilitasi pemahaman dan penerapan proses ilmiah yang pada akhirnya meningkatkan keberhasilan siswa. Di sini keberhasilan siswa itu dalam pendidikan sains yang terdiri dari basic atau dasar dan terpadu. Baiklah, di sini keterampilan proses sains dasar merupakan keterampilan individu yang mendasar dan menjadi landasan untuk melakukan kegiatan ilmiah. Sedangkan keterampilan proses sains terpadu merupakan gabungan dari beberapa keterampilan dasar yang digunakan secara bersamaan untuk memecahkan masalah. Adapun keterampilan proses sains itu ada 6. Yang pertama yaitu mengamati atau observasi, merupakan keterampilan paling dasar pada sains. Observasi ini dilaksanakan dengan menggunakan kelima indera yang nantinya itu bisa dijadikan sebagai fakta empiris. Selanjutnya yang kedua yaitu mengelompokkan, yaitu berikutnya siswa harus tahu mengenai perbedaan, persamaan, dan pengelompokan objek berdasarkan pada tujuannya. Penting untuk membuat parameter tertentu yang membantu mereka itu memahami jumlah objeknya, jenisnya, peristiwa, dan makhluk hidup di dunia. Selanjutnya yang ketiga yaitu proses pengukuran.
Di sini pengukuran itu penting dilakukan ketika siswa sedang melakukan pengumpulan, pembandingan, dan penafsiran data. Keterampilan ini membantu siswa dalam mengklasifikasikan dan mengomunikasikan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu berkomunikasi. Siswa juga harus berkomunikasi dengan orang lain, di mana berkomunikasi itu sangat penting dilakukan, terutama untuk membagikan hasil penelitian kepada orang lain. Komunikasi dalam hal ini itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Selanjutnya yaitu menyimpulkan. Kesimpulan adalah penjabaran yang didasarkan pada pengamatan. Keterampilan ini merupakan hubungan antara apa yang diamati dan juga apa yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, yang keenam, itu memprediksi. Prediksi itu artinya tebakan atau ramalan yang berdasarkan pada pengamatan dan kesimpulan. Prediksi ini bisa berupa peristiwa atau kejadian yang diamati, bisa juga berupa pengetahuan yang telah diteliti sebelumnya. Baiklah, selanjutnya pada materi ketiga yaitu analisis kurikulum. Menurut Kemendikbudristek, kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun urgensi kurikulum IPA SD yaitu membangun dasar pemahaman ilmiah sejak dini, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisisnya, meningkatkan kesadaran lingkungan, persiapan untuk pendidikan lanjutan, dan pengembangan sikap ilmiah, serta menumbuhkan rasa ingin tahu dan kreativitas, dan mengajarkan pemecahan masalah dan mendukung pengembangan teknologi. Dan terakhir itu inovasi di masa depan. Kemudian pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan untuk pembelajaran IPA di SD yaitu pendekatan saintifik, pendekatan inquiry, pendekatan kontekstual, pendekatan problem based learning (PBL) dan juga pendekatan STEAM yaitu Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics, di mana guru juga itu dapat menerapkan pendekatan tematik. Pendekatan IPA di SD dalam kurikulum Merdeka lebih ke pendekatan pembelajaran tematik dan interdisipliner dengan penekanan pada pembelajaran berbasis proyek atau project based learning serta integrasi antara teori dan praktik nyata. Baik, selanjutnya yaitu pada materi keempat yaitu analisis buku IPA SD, di mana untuk menganalisis suatu buku itu perlu memperhatikan berbagai aspek. Seperti yang pertama itu memeriksa kesesuaian materi dengan kurikulum yang sedang berlaku saat ini. Kemudian untuk menganalisis materi yang disajikan itu dilihat dari struktur penyajiannya, penggunaan gambarnya, ilustrasi, dan juga memperhatikan contoh soalnya. Selanjutnya yaitu memeriksa kelayakan bahasa yang digunakan dalam buku tersebut. Perlu memperhatikan istilah ilmiah yang tercantum dalam buku tersebut. Ini merupakan kegiatan penting untuk kualitas dan relevansi buku dalam mendukung proses pembelajaran siswa di SD. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya mengenai materi dari pertemuan pertama hingga saat ini. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.